Saatnya kamu ikuti program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. 95,2 Pro 2 RRI Suara Kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat kreatif yang sedang stay di 95,2 atau kamu yang kali ini sedang berada di aplikasi RRI Play Go kamu sobat kreatif. Sini mencoba menyapa kamu kembali di acara Belajar di RRI Pro 2 FM Surabaya bersama Bapak Guru kita, Bapak Darul Setiawan SPD dari SMP Negeri 3 Sidoarjo. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Cindy. Selamat pagi juga. Sehat Bapak? Salam semangat. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa ya Bapak ya, walaupun tidak tatap muka langsung. Tapi betul, dengan adanya Zoom kali ini kita bisa saling melihat kondisi masing-masing yang ada di rumah nih. Siswa-siswi dari SMP Negeri 3 Sidoarjo, semoga sehat semuanya juga ya. Amin, ya amin. Oke, baik. Untuk pagi hari ini Bapak berkesempatan untuk mengisi mata pelajaran PJOK terkait untuk topik yang akan kita bahas adalah mengurangi perilaku sedentari pada siswa dengan aktivitas fisik terprogram virtual. Betul ya Pak? Betul. Mungkin betul, mau share screen atau bagaimana nih Pak? Ya, mau share screen, sudah dibuatkan PPT tadi. Oke, baik. Kita juga sudah siapkan, mungkin mau share screen juga bisa. Nanti siswa-siswi yang ingin bertanya, kita akan buka sesi tanya jawab di sesi kedua ya. Dan di sesi pertama kali ini, saya akan persilakan kepada Bapak Darul Setiawan SPD untuk menjelaskan materinya sampai dengan menit ke-40. Jadi ada waktu 40 menit Bapak ya untuk materi. Kemudian nanti kita akan cut dengan lagu-lagu dan juga nanti siswa-siswi bisa disiapkan pertanyaan apa yang ingin disampaikan. Dan juga untuk sahabat kreatif yang sedang stay tune di Pro 2 FM Surabaya, kalau ada yang ingin ditanyakan nanti kepada Bapak Darul bisa melalui chat di 081 90 8952. Sekali lagi sahabat kreatif di 081 90 8952. Baik, Bapak Darul, kami persilakan untuk menyampaikan materinya pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif sekalian. Dalam momen kali ini, dalam siaran Ibu Pertiwi Memanggil, saya Pak Darul Setiawan akan menyampaikan tema terkait pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yakni mengurangi perilaku sedentari pada siswa dengan aktivitas fisik terprogram virtual. Sahabat kreatif semuanya, kita bisa melihat di sini perilaku sedentari itu merupakan gaya hidup yang lebih banyak duduk, rebahan dan kurang gerak, alias malas gerak dan mager. Jika dibiarkan, perilaku sedentari dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular atau PTM. Apa saja penyakit PTM itu? Salah satu atau contohnya adalah stroke, kemudian ada lagi sakit jantung, diabetes atau kencing manis, hingga kanker. Pada tahun 2018, sebuah riset yang dilakukan oleh Kesehatan Dasar menunjukkan hasil yang cukup mencengangkan ya. Remaja kita yang berusia 15 sampai 24 tahun itu menjadi sasaran terpapar dari penyakit tidak menular atau PTM. Kemudian dari data WHO yang dirilis tahun 2020 itu menyebutkan bahwa 80% remaja itu kurang dalam melakukan aktivitas fisiknya. Hal tersebut didukung kemudian dengan survei yang dilakukan sebelum pandemi yang dilakukan oleh Sosial Ekonomi Nasional atau Susnas, yakni pada tahun 2018. Ada fakta yang menunjukkan sangat sedikit penduduk Indonesia yang melakukan olahraga lebih dari 120 menit per pekan. Kemudian saya coba untuk membagikan kuesioner pada para siswa kelas 7 sebanyak 67 siswa.
ketika mereka masih melakukan pembelajaran daring. Dan hasilnya juga 59,1% siswa itu tidak rutin berolahraga selama masa pembelajaran dari rumah. Maka dari itu perlunya aktivitas fisik terprogram melalui virtual untuk mengurangi perilaku sedentari pada siswa yang bertujuan yakni adanya peningkatan aktivitas fisik siswa selama belajar di rumah. Kemudian untuk cara mengurangi perilaku sedentari, menurut IMCA, aktivitas fisik terprogram itu dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa. WHO merekomendasikan aktivitas olahraga itu minimal 150 menit per minggu. Olahraga kesehatan juga dapat dilakukan 3-5 kali per minggu dengan durasi 10-60 menit dengan intensitas 60% sampai 80% dari denyut nadi atau denyut jantung maksimal. WHO juga mengatakan apabila aktivitas fisik kurang dari 30 menit per hari dan juga kurang dari 3 hari seminggu, maka itu artinya seseorang sedang menjalani pola hidup sedentari. Kemudian asupan gizi yang tepat itu juga mendukung kegiatan olahraga. Jadi tidak hanya aktivitas fisiknya, tapi juga pola makannya juga diperhatikan agar bisa memberi manfaat positif bagi kesehatan dan kebugaran. Juga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Lalu aktivitas fisik terprogram virtual itu konsep materi perilaku sedentari itu dan aktivitas fisik terprogram diberikan kepada siswa dengan menggunakan aplikasi aktivitas fisik virtual yang bernama Strava. Strava merupakan salah satu aplikasi virtual yang cukup mudah digunakan, berbasis Global Positioning System dan size memorinya itu juga relatif kecil. Strava dapat merekam aktivitas fisik kita seperti berjalan, bersepeda, berlari, workout atau latihan, weight training, latihan beban, yoga, dan lain-lain. Berdasarkan jarak, kecepatan, langkah kaki maupun detak jantung kita. Dari Strava kita juga dapat melihat progres capaian dan merekap aktivitas fisik mulai mingguan dan bulanan. Lalu penerapannya dalam aktivitas fisik itu bisa dilihat di sini, mulai dari siswa dapat mengingat, remembering dan mengerti, understanding terkait aktivitas terprogram yang dirancangnya nanti. Pada tahap selanjutnya adalah siswa akan mengaplikasikan atau applying konsep tersebut ke dalam program aktivitas fisik yang sudah dirancangnya. Selain itu, siswa juga mendapatkan keterampilan untuk menganalisis aktivitas fisik yang dilakukannya. Contohnya, ketika siswa ingin merancang aktivitas fisik terprogram selama 1 pekan atau 1 minggu, maka siswa dapat memprogram kegiatannya 3-5 kali seminggu. Tidak boleh terlalu tinggi, aktivitas fisiknya juga tidak boleh terlalu rendah. Berdasarkan WHO tadi, 3-5 kali seminggu. Durasi latihannya pun juga tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi, yakni antara 30-60 menit dalam sekali latihan. Lalu sebelum masuk pada latihan inti, siswa dapat melakukan pemanasan. Itu harus dilakukan melalui stretching boleh terlebih dahulu selama 10-15 menit. Baru kemudian siswa melakukan gerakan intinya selama 30 menit. Setelah itu siswa melakukan pendinginan atau cooling down. Yang perlu diingat, sehat dan bugar itu harus dilakukan dengan 3 hal ini. Harus dengan baik, yakni sesuai dengan kondisi kesehatan. Apabila kondisi kesehatannya tidak fit, tidak bugar atau sedang sakit, maka tidak boleh untuk memaksakan dalam melakukan aktivitas fisik, apalagi program latihan. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik itu dengan benar, yakni secara bertahap. Kemudian terukur. Yang ketiga, yakni intensitas latihannya itu sesuai dengan zona latihan. Apabila ketiganya ini dilakukan dengan baik dan bertahap dan juga
dengan seimbang, maka ini akan bertambah baik bagi kesehatan atau kebugaran tubuh kita. Jadi untuk melakukan aktivitas fisik terprogram itu tadi adalah kita bisa melakukannya sesuai dengan prinsipnya, yakni baik, benar, dan terukur. Mungkin itu sahabat kreatif, paparan materi terkait dengan perilaku sedentari dengan menerapkan aktivitas latihan terprogram virtual untuk mengurangi perilaku sedentari pada siswa. Demikian yang bisa disampaikan oleh Pak Darul. Mungkin selebihnya nanti bisa tanya jawab Mbak Cindy ya, atau ada hal yang perlu ditanyakan. Begitu Mbak Cindy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Darul dan sahabat kreatif, masih di 95,2 Pro 2 Suara Kreativitas, dan masih panjang waktu kita. Untuk itu sini bakal puterin lagu-lagu dulu agar suasana kita lebih santai lagi dalam belajar ya. Ada beberapa lagu nih sahabat kreatif, seperti yang satu ini dari Unmesh dengan Tiba-Tiba. 95,2 Pro 2 RRI Suara Kreativitas. Sahabat kreatif masih di rangkaian belajar di RRI bersama Pro 2 FM Surabaya. Dan tentunya sahabat kreatif di pagi hari ini masih tersambung untuk belajar bersama guru kita. Kali ini ada Bapak Darul Setiawan SPD yang mengisi terkait mata pelajaran PJOK. Dan kembali sahabat kreatif, kita akan simak untuk materi selanjutnya bersama Bapak Darul Setiawan. Silakan Bapak dibunyikan. Mikrofonnya bisa dibuka dulu Bapak. Nah, baik, karena suaranya tidak keluar. Selamat pagi Mbak Cindy, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf pada anak-anakku sekalian yang tadi mungkin menyaksikan karena sudah selesai. Karena waktu yang diberikan ternyata 40 menit ya. Lumayan panjang sekali. Nah, saya akan melanjutkan terkait dengan perilaku sedentari ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darul bahwasanya perilaku sedentari itu merupakan perilaku malas gerak atau mager ya. Kenapa Pak Darul mengangkat tema ini atau mengangkat materi ini? Karena perilaku aktif remaja kita terutama di Indonesia itu yang berusia 15 sampai 24 tahun itu masuk pada kategori rendah. Itu artinya aktivitas mereka atau para remaja itu lebih banyak rebahan, kemudian jarang berolahraga, dan juga malas gerak atau mager ya. Apalagi di tengah pandemi ya, selama kalian atau anak-anakku sekalian mengikuti masa pembelajaran dari rumah atau masa belajar di rumah MBR itu lebih banyak meningkat ya aktivitas perilaku sedentari itu. Karena apa? Karena kita ketika belajar di rumah itu lebih akrab dengan gawai atau gadget ya. Dan gawai atau gadget itu seperti menjadi teman sejati kita ya. Ini oleh banyak kalangan itu bahkan menyebut para remaja atau generasi muda kita itu sebagai ya generasi rebahan lah, generasi TikToker, kemudian gamer, atau mungkin karena saking mudahnya mengakses film ya, bahkan bisa dibawa sambil tidur-tiduran, bahkan disebut dengan drakor lover ya. Menjadi TikToker kemudian gamer atau drakor lover itu sebenarnya tidak jadi masalah ketika kegiatan-kegiatan itu dilakukan secara tidak berlebihan atau secara proporsional ya. Tetapi masalahnya ketika fenomena itu bisa membuat perilaku malas gerak kita itu atau sedentari itu semakin menjadi-jadi, apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena kita lebih banyak di rumah, kemudian mobilitas kita semakin dibatasi ya, tidak bisa kemana-mana. Yang sudah dijelaskan Pak Darul tadi, sedentari itu merupakan aktivitas yang lebih banyak duduk dan rebahan ya. Kemudian ketika aktivitas itu dilakukan di luar waktu istirahat dan tidur, itu pengeluaran energi, nah itu energinya itu sangat rendah, maka itu masuk pada kategori perilaku sedentari. Itu bisa dilihat dari angka atau tingkat metabolic equivalent ya, atau MET. Kemudian yang itu kalau posisinya 1,5 MET itu berarti angkanya menunjukkan bahwa
aktivitas fisik seseorang, intensitas aktivitas fisiknya itu masuk pada kategori rendah ya. Jadi kita perlu hati-hati apakah aktivitas fisik harian kita itu masuk pada kategori tinggi atau rendah. Nah, kalau lebih banyak tidak ngapa-ngapain ya, kemudian banyak rebahan dan duduk, itu dipastikan akan mengikuti perilaku sedentari atau malas gerak tadi. Kemudian kenapa kita perlu menghindari perilaku sedentari itu? Karena kita bisa melihat semakin banyak yang melakukan aktivitas sedentari dan rendahnya aktivitas fisik olahraga yang dilakukan, maka akan berdampak pada penyakit tidak menular. Semakin dia banyak rebahan, duduk, kemudian tidak melakukan apa-apa, akan semakin resiko terpapar penyakit tidak menular atau PTM itu semakin tinggi. Karena sesuai tadi yang disampaikan di awal bahwa sasaran dari PTM itu adalah remaja yang berusia 15 sampai 24 tahun ya. Apalagi dari survei WHO 80% remaja kita itu kurang dalam melakukan aktivitas fisik ya. Tadi ada kategori bahwasanya kalau dalam satu pekan atau satu minggu melakukan aktivitas fisiknya itu kurang dari 3 kali, maka kemudian durasinya itu kurang dari 1 jam, itu maka sudah masuk pada kategori perilaku sedentari, dan itu risiko terpapar PTM semakin tinggi. Nah, anak-anak, pandemi COVID ini juga menyumbang perilaku sedentari, kemudian terpaparnya PTM itu karena kita semakin dibatasi mobilitasnya, kemudian kita tidak boleh kemana-mana, hanya boleh di rumah karena khawatir semakin kita kemana-mana akan pandeminya tidak makin berkurang, maka makin bertambah, maka kita diperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Maka untuk mengantisipasi itu perlunya kita melakukan aktivitas fisik terprogram ya. Tadi saya jelaskan di awal, aktivitas fisik itu banyak kategorinya ya. Ada yang bertanya ke Pak Darul, itu Pak, saya itu sudah melakukan aktivitas fisik ya, seperti menyapu ya, membersihkan lantai, kemudian berkebun itu, atau memasak. Nah, itu kan saya sudah berolahraga. Nah, anak-anak, bahwasanya aktivitas yang seperti menyapu, membersihkan lantai, jalan santai, berkebun atau memasak itu tidak berkaitan dengan olahraga ya, karena itu masuk pada kategori non exercise activity ya. Karena itu masuk pada golongan low intensity state movement, karena itu berkaitan dengan aktivitas fisik yang rendah. Lalu bisa juga sih sebenarnya itu dijadikan sebuah kebiasaan, tapi itu harus dilakukan sesering mungkin ya, karena ada lagi yang tingkatannya lebih tinggi, yakni high intensity interval training ya. Itu bisa dilakukan 10-30 menit. Aktivitasnya seperti apa dibandingkan dengan low intensity tadi? Kalau high intensity itu seperti lari, lompat tali, squat jump, dan weight training atau angkat beban. Nah, meski durasi high intensity tadi lebih pendek, tapi manfaatnya itu lebih banyak atau 2 kali lipatnya dari yang low tadi. Lalu selain kategori aktivitas fisik ya, kita nanti Indonesia itu akan dihadapkan pada bonus demografi, yakni Indonesia Emas tahun 2045. Maka anak-anakku sekalian, kita sebaiknya sudah menyiapkan diri kita agar terhindar dari perilaku sedentari ya. Selain kita memprogram aktivitas fisik kita juga dapat memperhatikan asupan makanan, kemudian minuman. Lalu juga yang tidak kalah penting itu adalah kualitas istirahat atau kualitas tidur kita yang cukup ya. Kalau itu tidak diperhatikan, maka kita percuma saja melakukan aktivitas fisik, tapi itu tidak berkorelasi pada kebugaran tubuh kita. Dan yang tidak kalah penting adalah
bahwasanya remaja kita itu juga harus menghindari makanan minuman yang kurang sehat ya. Kan lebih banyak itu anak-anak kita itu senang ngopi ya, kemudian senang minuman-minuman instan, makanan-makanan instan yang itu kurang sehat ya anak-anak. Kan kita tahu bahwasanya kita perlu menghindari makanan dan minuman yang itu kurang baik bagi kesehatan kita, terutama minuman-minuman atau makanan yang berkadar gula tinggi, berkadar garam tinggi, kemudian ada pengawetnya ya, lalu ada pemanis buatannya. Itu juga semuanya berkontribusi pada kesehatan tubuh remaja ya. Maka dari itu, selain latihan kemudian menghindari perilaku sedentari, selanjutnya adalah pola makan sehat juga harus diperhatikan ya. Makanan-makanan yang baik, yang kaya serat ya, seperti buah dan sayuran, itu harusnya sudah menjadi pola hidup sehat para remaja kita. Harus menjadi pola makan sehat anak-anak yang ada di sekolah ya. Karena apa? Karena itu akan meningkatkan kualitas hidup kita dan juga akan mencapai bonus demografi yang itu nantinya diharapkan tahun 2045 itu menjadi Indonesia emas yang itu mendukung pembangunan Indonesia. Kemudian yang tadi dijelaskan oleh Pak Darul adalah istirahat yang cukup itu mengapa penting, karena anak-anak remaja kita ketika belajar di rumah atau masa belajar daring itu, kalau kita melihat ketika kita mau Zoom meeting atau Google Meet itu, mereka ketika ada jadwal pagi itu ada beberapa yang tidak bisa bangun ya. Ternyata usut punya usut, ketika kita tanya kenapa kok tidak bisa bangun pagi, dan mereka rupanya pola tidurnya itu tidak teratur ya. Pada pukul 1:30 dini hari atau 1:30 dini hari itu bahkan ada yang masih online ya, WA-nya itu menunjukkan bahwa dia masih belum tidur ya. Padahal pola tidur yang teratur kemudian bisa bangun pagi itu merupakan satu rangkaian untuk membuat tubuh kita menjadi bugar dan sehat ya. Maka ketiganya itu penting anak-anakku sekalian ya. Kita melakukan aktivitas fisik ya, menghindari perilaku sedentari, kemudian konsumsi makanan dan minuman yang sehat ya, serta pola istirahat kita, pola tidur kita harus cukup ya. Banyak ahli menyebut bahwa tidur kita minimal berapa? 5, 6, 7, 8 jam ya per hari. Agar harapannya adalah itu pada tumbuh kembang, terutama anak-anak remaja kita, anak-anakku sekalian yang duduk di SMP ini kan masa-masa remaja, sehingga tumbuh kembangnya itu harus optimal ya, harus berkembang optimal. Kalau tidak, itu nanti akan ya kita kalah bersaing ya, kita kalah bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, kemudian Thailand. Kalau kita lihat pemain-pemain sepak bolanya sekarang itu sangat tinggi-tinggi ya, pemain-pemain dari negara-negara ASEAN ya, dari Malaysia, dari Thailand, dari Filipina, meskipun yang dari Filipina lebih banyak yang naturalisasi ya, tapi kita lihat sekarang perkembangannya luar biasa ya, tinggi-tinggi, besar-besar. Nah, kalau kita pola perkembangan tubuhnya kemudian tidak kita ya, yang itu juga nanti akan berkorelasi pada tumbuh kembang kita, tumbuh kembang anak yang ada di sini sekalian. Nah, aku harapannya adalah pada nantinya remaja itu diharapkan dapat tumbuh sehat ya, baik itu jasmaninya, kemudian rohaninya, kemudian unggul karakternya ya, yang itu nanti semakin bagus, maka perkembangan tubuh semakin optimal, maka nanti kalian akan menjadi generasi Indonesia yang unggul ya, generasi bibit pilihan ya, karena kalian sudah menempa sedemikian rupa masa remaja yang itu nantinya diharapkan menjadi generasi yang luar biasa, generasi emas, Indonesia emas,
kemudian bonus demografi pada tahun 2045. Maka kalian nanti sudah akan menanggalkan istilah-istilah seperti kaum rebahan, ya, generasi malas gerak, ya, itu akan seolah akan lambat laun akan hilang. Menerapkan gaya hidup atau pola hidup yang sehat, yang aktif, ya, bergerak, ya, tidak malas gerak, tidak sedentari, ya, kemudian pola makan dan minumnya sehat, istirahatnya juga cukup, ya. Maka nanti kalangan remaja tidak lagi disebut dengan kaum rebahan dan atau suka mager, ya. Sebutannya akan terhapus pelan-pelan, ya. Kemudian akan berganti dengan generasi unggul untuk Indonesia Emas tahun 2045. Itu anak-anakku sekalian yang bisa Pak Daru sampaikan. Apakah ada pertanyaan mungkin? Satya sudah bergabung. Halo ya, Satya. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Satya. Nasar Pratama. Kelas Iya, berapa? Pak. Satya? Kelas 7I, Pak. Oh iya, silakan Satya. Oke. Pak, saya mau bertanya. Ya, Saya silakan. kebetulan sudah membuat schedule dan target harian, mulai dari sekolah, belajar, olahraga, dan entertainment. Nah, yang mau saya tanyakan, strateginya agar tetap konsisten berkegiatan di rumah dan tidak mut-mutan ya, Pak. Oke. Bagaimana caranya kita? Pertanyaan dari Satya, ya. Ini adalah siswa kelas 7I, ya, dari SMP Negeri 3 Sidoarjo. Satya ini saya lihat anak yang luar biasa. Dia multi talent, bisa main piano, ya Satya. Iya, Pak. Ya, kemudian dia jago editing video ini sepertinya. Iya juga, Pak. Oke, bagaimana caranya agar tidak mut-mutan, ya? Karena remaja itu suka mut-mutan ketika berkegiatan aktivitas fisik atau berolahraga, ya. Yang pertama adalah Satya harus menyenangi olahraga apa, ya. Karena aktivitas yang dilakukan dengan senang, dengan gembira, tidak tertekan, itu akan menjadi sebuah kesenangan atau menjadi kegiatan yang itu enak, enjoy ketika dilakukan, ya. Jadi tidak ada paksaan. Ketika misalnya Satya suka olahraga apa? Badminton dan sepak bola, Pak. Nah, karena Satya suka badminton dan sepak bola, ya maka lakukanlah kegiatan-kegiatan itu. Tapi ketika kegiatan itu misalnya badminton terus, Pak, saya bosan badminton. Nah, maka bergantilah, diselingi dengan sepak bola. Nah, sepak bola sudah bosan, ganti lagi dengan kegiatan lain yang itu sama-sama menendang bola. Misalnya apa? Futsal, ya. Nah, futsal juga bisa dilakukan, ya. Kemudian misalnya ingin mencoba yang sama-sama membawa raket, ya, ingin mencoba hal baru selain badminton apa? Maka bisa dengan tenis, ya. Atau bisa juga dengan tenis meja. Nah, kalau misalnya ada tenis meja di rumah, bisa main sama papanya, ya, sama adiknya atau sama kakaknya, itu bisa dilakukan, ya. Kemudian lakukan itu dengan kondisi tubuhnya harus dilihat Satya dulu, ya. Kalau misalnya Satya sakit atau kurang enak badan, maka ya berhenti dulu, tidak melakukan aktivitas fisik atau olahraga, ya. Jadi kalau sudah sehat, sudah fit badannya, nah itu bisa melakukan aktivitas fisik lagi. Oke Satya, begitu ya? Iya, Pak, saya juga mau tanya lagi. Ya, silakan. Sebaiknya olahraga itu sebaiknya berapa lama ya, Pak? Apakah 30 menit cukup? Oke Satya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darul. Untuk olahraga, apakah durasinya itu berpengaruh? Ya, sangat berpengaruh anakku, ya. Tadi sudah Pak Darul jelaskan di awal bahwasanya harus mengetahui 3 hal, ya, dalam untuk berolahraga itu. Yang pertama adalah baik, yakni sesuai dengan kondisi kesehatan yang Pak Daud jelaskan tadi. Kemudian harus benar, itu dilakukan secara bertahap. Maksudnya apa? Harus dilakukan tidak tiba-tiba. Misalnya Pak Daud kan senang lari, ya, maka larinya itu ketika awal memulai, Pak Darul tidak boleh langsung lari 10 kilo, ya, itu akan tidak baik bagi kesehatan tubuh Pak Darul, pasti tidak kuat, ya. Maka harus bertahap.
caranya bertahap adalah kita melakukannya dengan berjalan dahulu. Ya, mungkin berjalannya di sekitar komplek rumah kita atau perumahan kita ya. Kemudian setelah berjalan mungkin durasinya adalah 30 menit ya. Kita pakai durasi waktu 30 menit berjalan. Atau kalau pakai Strava tadi kita bisa mengukur kalau jaraknya sudah dirasa kita cukup ya. Misalnya 1,5 kilo. Kalau sudah selesai, oke sudah. Baru kemudian pada tingkatan berikutnya mungkin kita mau lari-lari kecil. Nah itu boleh. Jangan langsung lari yang jauh, lari-lari kecil sekitar komplek rumah kita. Ya. Baru nanti kita melakukan lari yang sesungguhnya. Yakni kita mungkin pengen rute sejauh 5 km. Nah itu baru boleh kita lakukan setelah tahapan-tahapan awal tadi itu kita selesaikan. Dan jangan lupa sebelum melakukan aktivitas inti itu harus dimulai dengan pemanasan, boleh dengan stretching selama 10-15 menit, baru kita melakukan aktivitas intinya mungkin selama 30 menit ya. 30 menit itu sudah bagus ya. 30 menit sampai 60 menit itu sudah bagus ya kalau dalam satu hari. Boleh melakukannya selama seminggu itu 3-5 kali dengan durasi 30-60 menit per harinya. Kemudian terukur ya, harus sesuai dengan intensitas latihannya. Jadi misalnya kalau kita nanti akan ada pelajaran kebugaran jasmani, nanti Pak Darul akan menjelaskan berapa denyut nadi latihan, kemudian bagaimana denyut nadi istirahat kita ya. Oke Safa, begitu ya? Iya Pak, baik Pak, terima kasih atas masukannya. Oke Satya, terima kasih juga sudah bergabung ya, terima kasih di banyak, Pak. program RRI Pro 2 FM ini. Begitu Mbak Cindy ya. Ada lagi mungkin Mbak Cindy? Baik, terima kasih untuk Satya dan juga Bapak Darul yang sudah berkomunikasi langsung terkait tanya jawab di acara belajar di RRI. Mungkin ada lagi 1 atau 2 orang siswa lagi, boleh ada kesempatan ya? Saya Kak. Oke, silakan Daniel. Daniel Nindya, Rian Bada. Perkenalkan, nama saya Daniel, sekelas dengan Satya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita ketika setelah latihan fisik, pertama itu tidak merasakan nyeri gitu. Oke. Sudah Daniel? Ya itu dulu Pak. Oke, ini Daniel Nindya, Satya ini anak-anak dari kelas 7I ya. Ini luar biasa. Ada juga di sini ada Mutia ya. Kemudian ada lagi Alena Rahel. Ya, mungkin nanti bisa juga bertanya ke Pak Darul ya. Luar biasa anak-anakku ya, terima kasih sudah bergabung. Daniel tadi tanya, Pak, bagaimana caranya agar ketika setelah aktivitas fisik kita itu tidak mengalami nyeri ya. Maka tadi prinsipnya Daniel yang sudah dijelaskan, yakni adalah baik, bertahap, dan juga terukur ya. Maka yang ditanyakan Daniel tadi itu masuk pada kategori bertahap. Nah, ketika melakukan aktivitas fisik, ketika intensitasnya tinggi, ya kita mulai dari pemanasan tadi, kemudian naik pada kegiatan inti, yang itu intensitasnya tinggi, maka ketika sudah selesai pada posisi cooling down, nah itu harus dilakukan dengan pendinginan atau pelemasan. Ya, tidak boleh setelah aktivitas fisik, misalnya kita berlari, sprinter atau kita berlari 5 km ya, kemudian setelah itu kita langsung tidur misalnya, itu tidak boleh ya. Jadi harus bertahap melakukannya. Dari aktivitas yang tinggi kita turunkan pelan-pelan suhu tubuh kita ya, suhu tubuhnya pelan-pelan dengan meregangkan, stretching lagi ya. Itu nanti akan membuat otot kita kembali pada posisi semula yang sebelumnya sudah terintens dengan tinggi, maka akan dikembalikan pada posisi semula yang rileks. Nah, harapannya ketika nanti sudah posisi yang rileks ya, tentunya dengan pemanasan ya tadi ya. Kalau nggak pemanasan pasti juga nanti akan rentan cedera ya. Nah, setelah pemanasan inti, maka pendinginan harus dilakukan, cooling down-nya, maka itu akan kemudian kembali pada posisi ototnya dan itu tidak akan cedera anakku ya. Oke, begitu ya Daniel ya. Jangan lupa tahapannya pemanasan, inti, dan pendinginan. Pak, terima kasih. Oke, Pak. Daniel.
Oke, silakan yang lain, mungkin Mutia atau Nilam, Alena Rachel dari kelas 7I. Oke, ada yang lain mungkin? Satu lagi kesempatan. Mungkin ada satu siswa lagi yang ingin bertanya, silahkan. Setelah itu kita akan akhiri untuk acara belajar di RRI di pagi hari ini. Silakan, siswa-siswi masih ada? Ayo, jangan malu-malu, mumpung gratis bertanyanya. Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung menuju kesimpulan saja, Pak Darul. Oke, terima kasih untuk Mbak Nindi. Anak-anakku sekalian, untuk kesimpulan pada materi kita, yakni tentang mengurangi perilaku sedentari pada siswa dengan aktivitas fisik terprogram virtual, yakni kita harus melakukan aktivitas fisik itu minimal 3-5 kali dalam satu pekan, ya, agar tidak masuk pada perilaku sedentari. Kemudian durasinya adalah 30-60 menit. Kemudian jangan lupa, selain dengan aktivitas fisik, ya, kalian juga harus memperhatikan pola istirahat kalian dan juga pola makan kalian, agar nantinya ketika itu sudah dilakukan, kalian menjadi generasi unggul, ya, remaja yang sehat, baik sehat jasmani maupun rohaninya, yang itu akan berkorelasi pada pembangunan atau bonus demografi Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Guru kita yang sudah mengisi mata pelajaran PJOK pada pagi hari hingga siang hari ini, Sahabat Kreatif, bersama belajar di RRI Pro 2 FM Surabaya. Dan terima kasih juga untuk siswa-siswi SMP Negeri 3 Sidoarjo, sehat selalu dan juga jaga imun, tetap olahraga ya Pak Darul ya. Jangan mager. Jangan mager, terus bergerak. Oke, baiklah. Terima kasih Pak di pagi hari ini. Semoga lain waktu kita bisa berkomunikasi lagi ya Pak ya, untuk materi berikutnya. Ya, baik, Sobat Kreatif, rangkaian acara belajar di RRI pagi hari ini, semoga materi yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan dari kawasan Jalan Pahlawan, Sahabat Kreatif yang sudah Cindy harus akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.